Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, jemaat terkasih Tuhan. Renungan malam untuk kita pada malam hari ini diambil dari 1 Samuel 15 ayat 32 sampai ke 35. Namun saya akan membacakan satu nas yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat, tema yang saya ambil dalam nas ini adalah taat kepada Tuhan. Saul adalah salah satu contoh tokoh di Alkitab yang harus menuai akibat dari ketidaktaatan melakukan perintah Tuhan. Kita tahu bahwa Saul bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang raja atas Israel. Namun pada akhirnya ia mengalami penolakan dari Tuhan. Bahkan Tuhan menyesal telah memilihnya sebagai raja karena ia telah menyepelekan perintah. Seperti yang sudah kita ketahui dari renungan-renungan sebelumnya, bahwa Saul telah melakukan kesalahan, yaitu tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga Saul ditolak sebagai raja. Pada posisi ini seharusnya Saul sadar bahwa memang ia bersalah, bahkan 2 kali melakukan kesalahan. Yang pertama adalah Saul justru menangkap Raja Amalek hidup-hidup. Yang kedua, Saul mengambil keuntungan pribadi dan membiarkan rakyat untuk mengambil ternak-ternak bangsa Amalek. Kesalahan pertama Saul ialah bersalah atas tindakannya sendiri. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, tetapi pada kesalahan yang kedua, Saul bersalah karena membiarkan rakyat melakukan pembenaran-pembenaran di hadapan Tuhan. Kesalahan-kesalahan inilah membuat Allah kecewa dan menolak Saul sebagai raja Israel. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa kini, jika kita memikirkan secara manusiawi, sebenarnya hal ini juga sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Raja Saul. Terkadang sebagai manusia biasa, kita bisa menyepelekan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai Allah. Contohnya ialah seperti kita berbohong demi kebaikan. Ini adalah sebuah kesalahan karena sudah berbohong dan kita sama saja melanggar firman Tuhan. Dan contoh lainnya, Bapak Ibu sidang jemaat, jika seseorang memiliki wewenang, lalu ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berkata, tidak apalah korupsi sedikit. Padahal tanpa ia sadari sebenarnya jika ia dilakukan hampir setiap saat, walaupun sedikit, maka dosa itu akan bertambah dan menjadi suatu kebiasaan. Melihat dari kesalahan Saul, hal-hal seperti itu tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun alasannya untuk kebaikan, dan pada kesimpulannya Tuhan ingin apapun yang sudah difirmankannya harus betul-betul dilakukan oleh umatnya. Setiap kehidupan kita pasti memiliki tujuan. Yang pasti tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi orang yang baik dan taat kepada firman-Nya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas hari ini kita dapat belajar bahwa janganlah kita seperti Saul yang menyepelekan firman-Nya. Seperti Saul yang harus kehilangan jabatannya sebagai Raja Israel, bahkan sampai akhir hayatnya tidak pernah berjumpa lagi dengan Samuel. Sekalipun Samuel berdoa siang maupun malam untuk Saul, tetapi Tuhan sudah tidak menerimanya. Samuel adalah contoh pribadi yang sangat taat kepada Tuhan. Dan Samuel mencari raja baru untuk Israel berdasarkan perintah Tuhan. Hendaklah sebagai orang-orang percaya, mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita menjadikan pelaku firman-Nya yang taat kepada perintah Tuhan dan tidak bermain-main dengan dosa. Semoga melalui firman hari ini dapat semakin memperkuat dan memperteguh iman pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya dapat menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, boleh menjadikan contoh teladan di dalam kehidupan kami, untuk kami melaksanakan tugas pekerjaan kami, keseharian kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang pada saat ini yang boleh melakukan suatu pekerjaan mereka dengan berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.